Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, tahukah kalian bahwa manusia itu dalam kehidupannya akan menghadapi ujian? Ujian ini diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui dan menguji kualitas dari manusia itu sendiri. Lantas bagaimana ya ketika manusia mendapatkan ujian ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hal yang diharapkan ketika manusia mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia harus menghadapinya dengan sabar dan menjalani apa yang sedang menimpanya. Hal ini sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156 berikut ini. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Artinya, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. Berdasarkan ayat tadi, kita menjadi tahu bahwa setiap manusia pasti akan diuji. Dan manusia yang mendapatkan ujian tersebut ataupun sedang ditimpa ujian, maka harus menjalaninya dengan sabar. Hal ini juga dilakukan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Kilabah yang sangat sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita simak kisah dari Abu Kilabah berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak sahabat yang terkenal dengan sifat kesabaran mereka dalam menghadapi cobaan dan ujian. Salah satu sahabat Rasulullah yang dikenal paling sabar adalah Abu Kilabah. Abu Kilabah juga merupakan salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sosok Abu Kilabah pernah diceritakan dalam riwayat Abdullah bin Muhammad radhiyallahu anhu. Ia bercerita saat dirinya berada di daerah perbatasan wilayah Aris di negeri Mesir. Ia melihat sebuah kemah kecil. Kemah tersebut menunjukkan pemiliknya adalah orang yang sangat miskin. Lalu Abdullah bin Muhammad radhiyallahu anhu pun mendatangi kemah yang berada di padang pasir tersebut untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Kemudian Abdullah bin Muhammad radhiyallahu anhu melihat seorang laki-laki. Namun kondisi laki-laki tersebut sedang berbaring dengan keadaan tidak memiliki tangan dan kakinya, telinganya sulit mendengar, matanya tidak bisa melihat, dan tidak ada yang tersisa selain lisannya yang berbicara. Lelaki tersebut berkata, "Ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan Engkau sangat muliakan aku dari ciptaan-Mu yang lain." Abdullah bin Muhammad pun menemuinya dan berkata, "Wahai saudaraku, nikmat Allah mana yang engkau syukuri?" Kemudian laki-laki pemilik kemah itu menjawab, "Wahai saudara, diamlah. Demi Allah, seandainya Allah datangkan lautan, niscaya laut tersebut akan menenggelamkanku atau gunung api yang pasti akan terbakar atau dijatuhkan langit kepadaku yang pasti akan menemukanku. Aku tidak akan mengatakan apapun kecuali rasa syukur." Abdullah bin Muhammad radhiyallahu anhu kembali bertanya, "Bersyukur atas apa?" Laki-laki pemilik kemah itu menjawab lagi, "Tidakkah engkau melihat dia telah menganugerahkan aku lisan yang senantiasa berzikir dan bersyukur? Di samping itu, aku juga memiliki anak yang waktu salat ia selalu menuntunku untuk ke masjid, dan ia pula yang menyuapiku. Namun, sejak 3 hari ini dia tidak pulang kemari. Bisakah engkau tolong carikan dia?" Abdullah bin Muhammad radhiyallahu anhu pun menyanggupi dan pergi untuk mencari anak lelaki itu.
Setelah beberapa saat mencari, Abdullah bin Muhammad malah mendapati jenazah yang sedang dikelilingi oleh singa. Ternyata seorang anak laki-laki yang sudah diterkam oleh singa, putra dari pemilik kemah. Abdullah bin Muhammad radhiyallahu anhu pun bingung, bagaimana cara mengatakannya kepada laki-laki pemilik kemah itu. Ia kembali dan berkata dengan tujuan menghibur, "Wahai saudaraku, sudahkah engkau mendengar kisah tentang Nabi Ayub?" Laki-laki itu menjawab, "Iya, aku tahu kisahnya." Kemudian Abdullah bin Muhammad radhiyallahu anhu bertanya lagi, "Sesungguhnya Allah telah memberi cobaan dalam urusan hartanya. Bagaimana keadaannya dalam menghadapi musibah itu?" Ia menjawab, "Ia menghadapinya dengan sabar." Abdullah bin Muhammad radhiyallahu anhu kembali bertanya, "Wahai saudaraku, Allah telah menguji Ayub dengan kefakiran. Bagaimana keadaannya?" Ia bersabar. "Ia juga diuji dengan penyakit di badannya. Bagaimana keadaannya?" Ia tetap bersabar. "Sekarang katakan padaku, di mana anakku?" Kemudian barulah Abdullah bin Muhammad radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya putramu telah aku temukan di antara gundukan pasir dalam keadaan telah diterkam dan dimakan oleh binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu dan menyabarkan engkau." Kemudian laki-laki pemilik kemah ini mengatakan, "Alhamdulillah, dia tidak meninggalkan keturunan bagiku yang bermaksiat pada Allah sehingga ia diazab di neraka." Tak lama lelaki itu menarik napas panjang lalu meninggal dunia. Abdullah bin Muhammad radhiyallahu anhu pun membaringkannya di tangannya. Lalu Abdullah bin Muhammad radhiyallahu anhu berinisiatif menutupi sang lelaki dengan jubahnya. Hingga lewatlah 4 orang laki-laki mengendarai kuda. Mereka berkata, "Wahai saudara, apa yang terjadi padamu?" Kemudian Abdullah bin Muhammad radhiyallahu anhu pun menceritakan kepada mereka apa yang telah dialaminya. Ia pun meminta bantuan kepada mereka untuk mengurus jenazah laki-laki kemah tersebut. Mereka bertanya, "Siapa dia?" Lalu Abdullah bin Muhammad menjawab, "Aku juga tidak mengenalnya. Dia dalam keadaan sakit dan memprihatinkan." Keempat laki-laki itu meminta untuk membuka penutup wajahnya, karena mungkin salah satu dari mereka mengenalnya. Kala dibuka, tiba-tiba mereka tersentak, lalu mencium dan menangisinya dan berkata, "Subhanallah, wajah yang senantiasa bersujud kepada Allah, mata yang selalu menunduk atas apa yang diharamkan Allah. Tubuhnya selalu sujud tatkala orang-orang dalam keadaan tidur." Kemudian mereka berkata, "Ini adalah Abu Kilabah, sahabat dari Ibnu Abbas. Laki-laki ini pernah dimintai oleh khalifah untuk menjadi seorang hakim, namun ia menolak jabatan tersebut." Kemudian Abdullah bin Muhammad bersama 4 laki-laki tadi pun memandikan, mengkafani, dan menyalatkan Abu Kilabah. Dikatakan dalam kisah lain bahwa Abu Kilabah adalah sahabat Rasulullah yang terakhir pada masa itu, sehingga khalifah ingin menjadikannya seorang hakim. Apa hikmah yang bisa kalian dapatkan dari kisah Abu Kilabah tadi? Kalian bisa menuliskan hikmah dari kisah Abu Kilabah tadi di kolom komentar video ini ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.